Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelina, Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan untuk memenuhi mata kuliah saya pengantar pendidikan. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita harus tahu apa itu landasan. Landasan menurut KKBI adalah dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai fondasi. Dengan mengacu arti dari istilah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok. Apakah pendidikan itu? Mengapa pendidikan diperlukan? Apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan dan sebagainya. 2. Landasan sosiologis. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat. Berbagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi dapat untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1839. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Mengingat banyaknya realitas sosial, maka lahirnya berbagai cabang sosiologi seperti sosiologi kebudayaan, sosiologi ekonomi, sosiologi keagamaan, pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain. Landasan sosiologi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. Landasan kultural. Landasan ini adalah landasan yang menekankan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa atau suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak dipengaruhi oleh unsur budaya bangsa lain. 4. Landasan historis. Pengertian landasan historis adalah sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah suatu bangsa dalam menciptakan atau mengembangkan suatu kebijakan, paham, ideologi, dan lain-lain. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Terkait Pancasila, landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan rumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanannya hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari hidup bangsa Indonesia, meski secara formal baru ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. 5. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk menggunakan proses pendidikan. 6. Landasan iptek. Iptek merupakan hasil gagasan-gagasan manusia yang bersifat objektif sehingga dapat dengan mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat.
IPTEK dipandang sebagai salah satu landasan pendidikan karena peran IPTEK ini sangat besar dalam perkembangan pendidikan. Dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan, dan dengan pendidikan, teknologi diharapkan mampu membuat kehidupan semakin berkembang dan maju. Perkembangan dan maju dalam arti bernilai kultural, manusiawi, sehingga segala kebutuhan hidup dapat lebih mudah dicukupi dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang dirancang oleh pendidikan dapat dikerjakan. 7. Landasan politik. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh orang profesional. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 pada tahun 2003. Karena politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan keberadaban bangsa ini. 8. Landasan ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisien, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pendidikan. 9. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.